Klarifikasi The Rock tentang hubungannya dengan CM Punk. Mata Drew McIntyre kemasukan pecahan kaca. Aleister Black return ke WWE setelah WrestleMania. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Klarifikasi The Rock tentang hubungannya dengan CM Punk. Jadi baru-baru ini ada fans yang ngepost video di Instagram sambil ngeklaim kalau CM Punk gak bakal pernah main event WrestleMania karena dia punya masalah sama The Rock. Apalagi sekarang Rock ada di TKO Board of Directors, jadi punya power besar di WWE. Tapi Rock sendiri langsung turun ke komen buat nanggepin. Dia bilang hubungannya sama Punk sebenarnya baik-baik aja dan mereka malah temenan selama bertahun-tahun. Rock nulis, "Pertama, aku dan Punk udah jadi teman baik selama bertahun-tahun. Kita solid. Kedua, apapun pertandingan yang terbaik buat bisnis jangka panjang, bukan cuma hype jangka pendek, bakal jadi main event WrestleMania. Terakhir, kamu itu badut." Jawaban yang benar-benar khas Rock ya. Menurut kalian, apakah CM Punk itu emang pantas jadi main event di malam pertama WrestleMania 41? Komen di bawah. Mata Drew McIntyre kemasukan pecahan kaca. Di SmackDown kemarin, Drew McIntyre dan Damian Priest ribut di backstage. Gak cuma adu bacot, tapi langsung baku hantam. Puncaknya, Damian ngajar McIntyre pakai Shot of Heaven sampai nembus kaca mobil. Dan yang bikin makin gila, setelah kejadian itu, tiba-tiba CM Punk lewat sambil ketawa ngeliatin McIntyre yang kesakitan. McIntyre langsung teriak kalau ada pecahan kaca yang masuk ke matanya. Setelah SmackDown, McIntyre nge-tweet sesuatu yang kayaknya nyindir insiden CM Punk lawan Jack Perry di AEW dulu. Dia nulis, "Itu kaca beneran, masuk ke mataku." Awalnya banyak fans yang mikir McIntyre cuma bercanda, tapi ternyata enggak. Ada laporan yang nge-report kalau emang beneran ada pecahan kaca yang masuk ke mata McIntyre. Menurut kalian, apakah Drew McIntyre itu terluka beneran atau cuma nyindir CM Punk? Komen di bawah. Aleister Black return ke WWE setelah WrestleMania. Dunia gulat sempat heboh pas Ricky Starks mendadak dipecat AEW awal bulan ini. Gak lama setelah itu, kabar lain nyusul kalau Miro atau Rusev dan Malakai atau Aleister Black juga keluar dari AEW. Plus, ada kontroversi soal kontrak Rey Fenix yang akhirnya juga dibebas tugaskan. Sekarang, Ricky Starks udah resmi debut di NXT dengan nama baru Ricky Saints. Sementara itu, Rey Fenix bakal debut di SmackDown pada tanggal 5 April. Tapi status Rusev dan Aleister Black masih belum jelas. Atau mungkin sebentar lagi bakal terjawab. Kenapa? Karena fans nemuin clue menarik di vignette misterius yang udah beberapa kali tayang di SmackDown. Semua vignette sebelumnya selalu nampilin angka 4 dan simbol-simbol aneh. Tapi di vignette terakhir, muncul angka Romawi 25 sebentar doang. Tapi cukup buat bikin spekulasi liar. Kalau digabungin, fans yakin clue ini nunjuk ke tanggal 25 April 2025 atau 26 April waktu Indonesia. Yang kebetulan banget adalah SmackDown pertama setelah WrestleMania 41. Raw setelah Mania emang biasanya penuh kejutan, tapi kelihatannya tahun ini SmackDown juga bakal punya momen besar. Menurut kalian, apakah ini kode kepulangan Aleister Black ke WWE? Komen di bawah. Charlotte Flair ingin hapus sejarah John Cena. Charlotte Flair baru-baru ini diwawancara sama The Independent dan mereka nanya soal heel-turnnya John Cena yang bikin heboh. Nah, Charlotte punya jawaban yang cukup tegas nih. Dia bilang kalaupun Cena pengen menghapus sejarah sebelum dia, itu nggak bakal bisa terjadi. Dia nggak bisa ngehapus sejarah. Sejarah itu fakta. Kalau dia hapus nama Flair, berarti dia nggak hapus aku juga. Itu nggak mungkin, kata Charlotte. Gak cuma itu, Charlotte juga punya ambisi buat mecahin rekor gelar juara ayahnya, Ric Flair. "Aku pengen ngalahin rekor ayahku dan aku bakal lakuin itu. Tapi kalau Cena jadi orang pertama yang mecahin rekor itu, ya udah, aku bakal pecahin rekornya Cena juga." Saat ini, Charlotte udah 14 kali jadi juara. Kalau dia bisa ngalahin Tiffany Stratton di WrestleMania 41, dia bakal jadi 15 kali juara. Sementara Cena, dia bisa mencahin rekor Ric Flair kalau menang lawan Cody Rhodes buat gelar Undisputed WWE Championship di WrestleMania nanti. Menurut kalian, apakah Charlotte lebih pantas kalahkan rekor Ric Flair daripada John Cena? Komen di bawah. Gunther dan CM Punk break karakter di live event. Di live event WWE di Vienna, Austria, Gunther dan CM Punk bikin momen yang gak bakal dilupain fans. Setelah mereka bertarung dalam pertandingan Steel Cage, CM Punk manggil Gunther balik ke ring. Punk langsung nge-hype Gunther di depan publik Austria dengan bilang, "Setelah ngelawan The Ring General Gunther di dalam kandang, aku bakal selalu ingat Vienna." Gak cuma itu, Punk juga muji warga Austria dengan bilang kalau Gunther adalah juara yang merepresentasikan orang-orang pekerja keras dari Vienna. Tapi yang bikin fans semakin terharu, Gunther tiba-tiba nyanyi lagu rakyat Austria buat penonton.
Setelah itu, dia ngucapin terima kasih ke fans yang udah datang sebelum akhirnya ninggalin ring. Momen yang benar-benar wholesome buat para fans Austria. Menurut kalian, apakah Gunther itu pegulat terbaik di WWE sekarang? Komen di bawah. WWE akan perluas acara ke India. WWE udah lama banget ngincer pasar gula di India. Mereka udah coba beberapa kali, dari bikin Jinder Mahal jadi WWE Champion di tahun 2017, sampai ngadain house show di Hyderabad beberapa tahun lalu. Tapi sayangnya nggak semuanya sukses besar. Tapi sekarang, WWE kayaknya makin serius soal India, dan salah satu alasannya Netflix. Dalam wawancara sama Hindustan Times, Presiden WWE Nick Khan ditanya apakah WWE punya rencana buat bawa acara besar ke India. Jawabannya, itu target kita. Kita lagi ngerencanain buat tahun 2026 atau 2027. Begitu kita tekan kontrak sama Netflix, mereka langsung kasih daftar negara prioritas mereka. Dan di urutan teratas, India. Jadi kalau itu penting buat Netflix, anggap aja itu juga penting buat kita. Jadi kemungkinan dalam 1-2 tahun ke depan, WWE bakal bawa Raw, SmackDown, atau bahkan PLE ke India. Apalagi sekarang semua acara WWE udah ada di Netflix di India. Jadi fans bisa nonton kapan aja tanpa ribet. Menurut kalian, apakah WWE perlu ke Indonesia juga? Komen di bawah. Preview Raw minggu ini di London. WWE baru aja ngumumin 2 pertandingan tambahan buat Raw besok di O2 Arena London. General Manager Raw Adam Pearce ngedrop info ini lewat video di X kemarin. 2 pertandingan baru yang diumumin, New Day bakal tanding lawan tim yang masih misterius, dan Bron Breakker dan Penta bakal ngehadapin Finn Balor dan Dominic Mysterio dari Judgment Day. Dengan tambahan ini, berikut line up terbaru buat Raw London. New Day lawan tim Mysterious, Jimmy Uso lawan Gunther, Logan Paul bakal manggil AJ Styles ke ring, John Cena dan Cody Rhodes face to face, WWE Women's World Title Io Sky lawan Rhea Ripley, dan Finn Balor dan Dominic Mysterio melawan Bron Breakker dan Penta. Menurut kalian, apakah Raw besok di London bakal seru? Komen di bawah. Hari ini jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania, tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito, forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were